Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Dirinya juga meraih banyak penghargaan bergengsi. Di antaranya Panasonic Gobel Awards untuk kategori presenter reality show pada tahun 2010-2011. Presenter quiz dan game show favorit pada 2015-2017, dan masih banyak lagi. Di pernikahannya, mereka dikaruniai 2 anak. Ia maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2 dan berhasil meraih kursi DPR RI pada pemilu 2024. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis itu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Tapi tepatnya kenapa mau terjun ke politik, padahal sebelumnya istri saya udah mengultimatum saya untuk udahlah nggak usah ke politik. Kalau kita mau nyantai begini aja udah jadi artis aja gitu, udah enak kan. Tapi karena hampir 4 tahun terakhir, saya kan podcast saya udah mulai berubah arah tuh. Udah mulai ngurusin urusan masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, KDRT, orang tua yang terpisah dari anaknya. Sementara di sini sistem hukum kita tidak bisa anak yang sudah mendapat, orang tua yang sudah mendapatkan hak asuh anak, tapi di mana lembaga hukum kita tidak bisa menjadi badan yang bisa menjadi media untuk mempertemukan anak dengan ibunya atau anak dengan bapaknya. Dan udah gitu juga kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang sering saya tanganin 2 tahun terakhir, kasus-kasus scammer, penipuan online yang banyak ternyata pelakunya dari napi-napi dari dalam penjara. Terus habis itu kasus-kasus kekerasan anak ya yang sering saya tangani. Jadi dari situ istri saya malah bilang waktu 1,5 tahun yang lalu di 2023 awal, udah kalau emang kamu pengen nolong orang, masuk aja ke dalam sistem. Kita sekarang tidak di dalam sistem pemerintahan aja, sudah banyak orang-orang yang kita tolong. Jadi contohnya lewat podcast saya tuh banyak korban-korban KDRT yang melaporkan suaminya ke polisi dan itu bisa akhirnya suaminya dipenjara. Jarang sekali korban KDRT yang pelakunya akhirnya masuk penjara. Justru kita kawal itu. Banyak sekali orang tua yang terpisah dari anaknya, justru kita bisa pertemukan di tempat kita. Orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan dalam hukum justru mendapatkan keadilan gara-gara kita bantu advokasi. Jadi udah akhirnya Astrid bilang, udah masuk aja ke dalam sistem. Aduh, kalau bisa dibilang saya udah udah ngalamin jadi anggota DPR selama di podcast saya gitu, ngurusin masalah-masalah orang-orang yang ngadu. Saya juga nggak tahu kenapa hampir 4 tahun terakhir ini orang ngadu masalah apapun ke saya, dari masalah receh, masalah ribut sama tetangga, sampai masalah dia diintimidasi atau mendapatkan ketidakadilan dalam hukum, lapornya ke saya, sampai kasus tanah, mafia tanah, kasus hak perebutan atau hak waris ke saya.